Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanantia Martian dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SPI bus atau Serial Peripheral Interface. Jadi konsep SPI itu sendiri adalah protokol komunikasi serial sinkron full duplex yang digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat yang biasanya dalam satu PCB. SPI menggunakan arsitektur master and slave, di mana satu master bisa mengontrol satu atau lebih slave. Nah, SPI ini adalah protokol komunikasi serial sinkronis yang menggunakan clock atau berkecepatan tinggi yang bekerja secara full duplex, yang dimana dua perangkat bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, protokol ini bertipe master slave, di mana satu perangkat pengendali master yang mengatur jalannya komunikasi dengan satu atau beberapa perangkat target. Nah, karakteristik utama dari SPI itu sendiri yaitu sinkron yang menggunakan sinyal clock bersama SCLK untuk sinkronasi data. Dan full duplex, data bisa dikirim dan diterima secara bersamaan. Serta tidak ada protokol pengalamatan baku yang memiliki pemilihan slave menggunakan jalur chipset yang berpisah. Nah, setelah itu dia itu memiliki lebih cepat dibandingkan induksi yang bisa mencapai puluhan megahertz. Selanjutnya, jalur bus utama SPI itu sendiri dia membutuhkan minimal 4 kabel utama yang berkomunikasi. Jadi yang pertama itu serial clock, yang dimana sinyal clock yang dihasilkan oleh master untuk mensinkronkan pengiriman data. Dan yang kedua ada MOSI, master out slave in, di mana jalur data dari master ke slave. Dan yang ketiga ada MISO, master in dan juga slave out, jalur data dari slave ke master. Selanjutnya ada SS atau CS atau slave select dan juga chip select, yang dimana jalur active flow yang dikendalikan master untuk memilih slave mana yang diajak berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja komunikasi SPI. Jadi yang pertama, master menarik jalur chipset, chip select perangkat slave tertentu ke posisi yang low untuk memulai komunikasi. Yang kedua, master akan menghasilkan sinyal clock tersebut. Lalu pada setiap detak clock, data digeser keluar atau shifted out bit demi bit melalui MOSI, master out slave in. Ini digeser masuk melalui MISO atau master in slave out secara bersamaan memanfaatkan track register yang geser. Setelah selesai, master akan menaikkan kembali ke jalur chip select ke posisi high. Selanjutnya kita masuk ke mekanika timing, matrix, polarisasi, dan juga fase clock mode SPI. Nah, validitas data pada SPI ditentukan dalam komunikasi pengaturan konfigurasi clock polarity dan juga clock phase yang menghasilkan 4 mode SPI. Parameter ini harus dikonfigurasikan sama persis antara master dan juga slave. Mode 0, CPOL dan juga CPHA itu 0. Clock ini berada di posisi idle di logika low, dan juga data disampling dan dibaca pada saat grafik naik atau rising first range. Contoh device itu ada SD card, flash, dan juga SSID 1306. Dan untuk mode yang pertama, clock di idle di logika low ini, data disampling dibaca pada saat grafik turun, jadi falling atau second age. Dan yang mode kedua itu ketika clock polarity berada di posisi high dan clock phase di posisi low. Nah, clock idle masih sama, jadi clock itu berada di posisi idle di logika yang high, data disampling dibaca pada saat grafik turun lagi, jadi falling age. Dan yang ketiga sama seperti mode yang pertama, clock ini dibaca di logika high, data disampling dibaca pada saat grafik naik atau rising second age. Contoh device-nya itu accelerometer.
Nah, selanjutnya yaitu cara mengintegrasikan SPI. Secara umum ada dua arsitektur utama saat mengintegrasikan lebih dari satu perangkat SPI ke satu master. Yang pertama yaitu metode independent slave atau paralel. Dengan cara kerja, jalur clock, MOSI, dan MISO dari semua perangkat slave dihubungkan secara paralel ke master. Namun, setiap slave memiliki satu jalur chip select khusus dari pin GPIO master. Dengan penggunanya ini adalah metode paling umum dan paling aman. Master ingin memilih chip select mana yang mau dilakukan untuk berbicara dengan sensor spesifik. Dan yang kedua ada metode DAC chaining atau D-seri dengan jalur kerja dari chip select dibungkus secara paralel ke semua slave, namun jalur data dibungkus berantai. Nah, MOSI master ini dari master slave 1, MOSI slave 1 lalu ke slave ke-2, dan seterusnya hingga MISO slave terakhir kembali ke MISO master. Dengan penggunaannya DAC chaining ini jarang digunakan kecuali untuk perangkat seperti driver LED bertingkat atau register geser khusus karena menghemat pin GPIO, namun membutuhkan manajemen data shifting yang lebih rumit di sisi software. Selanjutnya pengimplementasian di ESP32. ESP memiliki keunggulan berupa I/O box yang memungkinkan kita untuk memetakan fungsi SPI ke hampir semua pin GPIO secara fleksibel, walaupun ada pin default untuk performa maksimalnya. Nah, untuk ESP32 ini umumnya memiliki dua SPI yang bisa digunakan oleh pengguna, yaitu HSPI dan juga VSPI. Dengan pin default SPI pada ESP32 atau VSPI-nya itu clock-nya di pin GPIO 18, MISO-nya di pin 19, dan MOSI-nya di pin 23, serta chip select default-nya itu di pin GPIO ke-5. Selanjutnya ke pengimplementasian ketika menggunakan STM32. STM32 menggunakan arsitektur yang lebih ketat secara hardware. Pin SPI sudah fix pada pin alternatif tertentu atau tidak sebebas pada ESP32. Pemrogramannya biasa menggunakan STM32 Cube untuk efisiensi yang tinggi. Nah, ini adalah contoh kode pembacaan register sensor via SPI. Teman-teman, jadi chip select-nya jadi di awal di high lalu ke high lagi. Dan clock-nya itu incidental. Dan chip select-nya itu aktif ketika low, data sampling pada rising edge, clock di mode. Ini contoh ini ketika menggunakan 8 bit. Selanjutnya perbandingan ketika menggunakan STM32 dan juga ESP32. Untuk aspek jumlah periferalnya, ESP32 itu tergantung variannya, jadi dari 2 hingga 4. Untuk STM32 itu tergantung varian, dan juga versi ke F4-nya yang mempunyai SP11 dan juga SP13. Nah, library dari ESP32 ini teman-teman, jadi itu tergantung penggunaannya. Jadi ketika menggunakan Arduino itu akan SPI.h, dan ESP32 atau dengan menggunakan VS Code kita driver SPI_master.h. Nah, untuk STM32 ini tuh tetap sama, dia itu menggunakan HAL. Jadi STM32 ini serinya yang digunakan HAL_SPI.h atau LL library. Nah, fleksibilitas pinnya ESP32 ini tuh bisa diremap bebas, teman-teman. Jadi semua itu pin GPIO di ESP32 itu bisa fleksibel. Untuk STM32-nya itu terbatas karena di STM32 itu SPI-nya itu kayak sudah sama. Selanjutnya ke aspek kecepatan maksimal. Untuk ESP32 itu hingga megahertz, dan untuk STM32-nya itu tergantung APB-nya, jadi bisa puluhan megahertz. Yang kemudian aspek kemudahan konfigurasinya, untuk ESP32 itu mudah dengan menggunakan Arduino IDE, dan STM32 perlu CubeMX untuk generate konfigurasi awal. Selanjutnya kita masuk ke proyek data acquisition atau DAQ yang berbasis SPI. Dalam sistem data acquisition
acquisition atau DAC, microcontroller bertindak sebagai pusat pengumpulan data berkecepatan tinggi dari berbagai sensor fisik, memprosesnya dan menyimpannya atau mengirimkannya ke komputer atau cloud. SPI sangat ideal untuk DAC karena throughput datanya yang sangat tinggi yang bisa mencapai puluhan megahertz, jauh lebih cepat dibanding dengan I2C yang biasanya mentok hingga 400 kHz hingga 1 MHz. Nah, arsitektur proyek data acquisition ini tuh sangat berkecepatan tinggi. Jadi ketika kita menggunakan microcontroller untuk memonitor getaran mesin industri, biasanya menggunakan ESP32 atau SM32 sebagai controller atau master, eksternal ADC untuk membaca sensor analog secara cepat, dan SD card modul via SPI untuk data logger atau penyimpanan lokal. Selanjutnya kita masuk ke alur kerja atau workflow data acquisition-nya. Yang pertama, sampling sinyal. Master memicu ADC melalui SPI untuk mengkonversi sinyal analognya, yang misal dari sensor akselerometer yang menjadi data digital. Selanjutnya, high speed transfer. Data hasil konversi ditarik ke microcontroller untuk menggunakan kecepatan SPI dengan tinggi semisalnya di 10 MHz. Dan yang ketiga ada buffering dan juga processing. Data disimpan sementara di dalam memori RAM atau array buffer yang ketika kita menggunakan STM32 feeder direct memory access bisa digunakan agar data SPI langsung masuk ke RAM tanpa membebani CPU. Dan yang keempat, kita langsung saja ke storage atau transmission. Setelah buffer penuh, data ditulis ke SD card yang juga ada di via SPI pada bus yang sama atau berbeda, atau dikirim via Wi-Fi atau Bluetooth jika menggunakan ESP32. Nah, jadi perbandingan arsitektur bus SPI dan juga versus bus I2C. Jadi ini untuk parameter kecepatannya. Untuk bus SPI itu berkisaran 10 hingga 50 lebih MHz yang cocok untuk digunakan bandwidth tinggi atau OLED gratis, lock memori masif, sampling ADC yang real time. Nah, untuk I2C ini tuh lebih lambat teman-teman, jadi dari 100 kHz hingga 3,4 MHz yang dimana lebih hemat pin untuk sensor kecepatan rendah. Untuk kapasitas pin kabel, dia itu memiliki 4 pin utama dan juga 1 pin per slave tambahan. Untuk I2C itu tetap 2 pin saja yang dimana SDA dan juga SCL. Nah, parameter sistemnya itu dari berbasis hardware yang menggunakan chip select khusus per device, dan I2C berbasis software. Untuk aliran data, SPI ini tuh full duplex, bisa dikirim dan terima simultan, jadi secara bersamaan. Nah, untuk I2C ini tuh cuma bisa bergantian. Untuk parameter arsitektur sinyal, untuk SPI ini tuh push pull yang langsung digunakan secara internal. Untuk I2C itu open drain yang wajib menggunakan resistor pull up eksternal. Selanjutnya kita ke saat praktikum, jadi kita langsung saja buka pada modul ke-9 ini. Ketika praktikum kita memiliki 4 percobaan. Jadi yang pertama itu koneksi LCD TVT dengan menggunakan STM32 dan juga LCD TVT. Dan yang kedua, untuk percobaan kedua, koneksi antar mikro dengan ESP dan juga STM yang dimana itu full duplex, jadi ada master dan juga slave. Untuk percobaan ketiga yaitu koneksi SD card yang dimana menggunakan ESP32. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja buka dashboardnya. Nah, ini adalah percobaan yang pertama. Di sini kenapa merah? Karena saya tidak menyambungkan langsung ke microcontrollernya gitu teman-teman. Nah, jadi ini mendefinisikan pin SPI di ESP32. Ini lalu untuk I2C-nya ini untuk printnya, untuk mengeprint. Nah, di sini untuk menginisialisasi di LCD-nya nanti itu bakal muncul kata apa gitu teman-teman. Nah, ini untuk ketika mengirimkan
data ke Slack maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti ketika pesan dikirim akan menampilkan ketika Slack menerima maka akan menunjukkan kata otomasi itu. Ini konversi data balasan. Nah, ketika sudah terkirim dengan baik, nanti akan menghasilkan data yang dikirim. Nah, ini data terkirim, data TX dan juga RX dan juga data balasan. Jadi di sini saya akan membahas pemrograman pada percobaan 1. Di sini ketika pendemonstrasian percobaan yang pertama dengan menggunakan LCD. Ini ketika percobaan kita menggunakan ESP32 sebagai masternya. Nah, ini data diterima. Ini data akan mengirim. Memang seperti itu teman-teman, akan menghasilkan untuk modul persalinan. Ini untuk STM32-nya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke percobaan pertama dengan menggunakan LCD. Ini tuh kita menggunakan pada percobaan ketiga, jadi itu dengan menggunakan sensor suhu untuk mendeteksinya, lalu langsung menggunakan apa namanya, aku lupa, RTOS yang dimana itu bergantung dengan taks dan juga prioritas. Jadi ini kapasitas charge, teman-teman. Nah, nanti ketika sudah berhasil akan menampilkan SD card berhasil diinisialisasi. Lalu akan mendeteksi timestamp, suhu dan juga kelembapannya. Ini ketika gagal untuk dideteksi RTOS-nya. Untuk pada percobaan yang kedua dan ketiga ini tuh saya lupa mau mengirimkan demonstrasinya. Jadi ini mungkin saya cuma bisa menjelaskan mengenai codingan yang nantinya yang sudah saya lakukan pada praktikum. Jadi ini ada dokumentasi ketika pengetesan dengan menggunakan master ESP32 sebagai master. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi SPI GUS atau Serial Peripheral Interface. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.